Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risti Andriani dengan NIM 23032005 dari kelas Ekonomi Syariah 6C. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perilaku konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Dan topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama, perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah, yang kedua, produksi dalam ekonomi syariah, lalu yang ketiga, tujuan dan motivasi produksi dalam Islam, yang keempat, prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Baik, di sini saya akan melanjutkan topik dari pembahasan video yang sebelumnya, dan di bagian ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sangat menarik dan aplikatif. Nah, jika di bagian pertama atau video yang sebelumnya itu membahas tentang pengertian konsumsi dalam ekonomi syariah dan maslahah sebagai tolak ukur konsumsi, maka di bagian video kali ini akan menyelami lagi nih lebih dalam tentang bagaimana seharusnya seorang muslim berperilaku sebagai konsumen. Lalu kita akan beralih membahas topik yang tidak kalah pentingnya, yaitu produksi dalam ekonomi syariah. Perlu kita sadari bahwa dalam kehidupan ekonomi kita berperan ganda, yaitu sebagai konsumen sekaligus juga sebagai produsen. Kita mengkonsumsi barang dan jasa yang diproduksi orang lain, sekaligus kita juga menghasilkan sesuatu, yaitu apakah itu produk, jasa, ataupun keahlian yang dikonsumsi oleh orang lain. Kedua peran ini, baik sebagai konsumen maupun produsen, harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar kehidupan ekonomi kita itu benar-benar membawa keberkahan. Nah, baik, mari kita mulai dengan memahami bagaimana perilaku konsumsi yang ideal dalam pandangan Islam. Kemudian kita akan beralih ke topik produksi yang mencakup pengertian, tujuan, motivasi, dan prinsip-prinsipnya dalam ekonomi syariah. Insya Allah pembahasan ini akan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Baik, masuk ke topik yang pertama, yaitu perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Nah, di sini kita akan membahas dulu mengenai karakter konsumen muslim yang ideal. Nah, teman-teman, sebelum kita berbicara tentang apa yang harus dilakukan, kita perlu terlebih dahulu memahami nih seperti apa karakter konsumen muslim yang ideal itu. Nah, menurut para ekonom muslim ada nih beberapa karakteristik utama yang membedakan konsumen muslim dari konsumen dalam paradigma konvensional. Adapun karakteristik pertama adalah religiusitas atau kesadaran spiritual yang tinggi. Konsumen muslim ideal adalah seseorang yang selalu menghadirkan Allah dalam setiap keputusan konsumsinya. Dia bertanya dalam setiap pembelian. Adapun yang pertanyaan yang sering ia tanyakan nih kepada dirinya sendiri tuh, apakah Allah meridhoi keputusan ini? Apakah ini membawa manfaat nyata atau sekadar memenuhi keinginan sesaat? Dan kesadaran ini disebut dalam ekonomi Islam sebagai Islamic consciousness.
Dan kesadaran ini disebut dalam ekonomi Islam sebagai Islamic Consciousness atau kesadaran Islami dalam berkonsumsi. Karakteristik yang kedua itu adalah memiliki skala prioritas yang sesuai syariah. Konsumen muslim ideal memahami nih konsep daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Dia selalu memastikan kebutuhan primernya itu terpenuhi sebelum mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan sekunder, dan kebutuhan sekunder itu harus terpenuhi sebelum melangkah ke kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan tersier. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga adalah keseimbangan atau tawazun. Konsumen muslim ideal itu tidak bersifat ekstrim dalam salah satu arah. Dia tidak bermewah-mewahan hingga melupakan akhirat, tetapi juga tidak bersikap kikir hingga menyakiti diri sendiri dan juga keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan jalan tengah yang mulia ini. Lalu karakteristik yang keempat itu adalah orientasi kepada kepentingan. Lalu karakteristik yang keempat adalah orientasi kepada kepentingan bersama. Konsumen muslim ideal tidak hanya memikirkan kepuasannya sendiri, tetapi juga peduli dengan kesejahteraan orang lain. Dia tidak akan mengonsumsi sesuatu yang produksinya itu mengeksploitasi buruh, merusak lingkungan, ataupun merugikan pihak lain. Baik, lanjut ke pembahasan mengenai tahapan pengambilan keputusan konsumsi dalam Islam. Para ekonom muslim telah merumuskan model pengambilan keputusan konsumsi yang berbeda dari model Homo economicus dalam ekonomi konvensional. Nah, dalam model Islam itu terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum seseorang memutuskan untuk mengkonsumsi sesuatu, baik itu barang ataupun jasa. Nah, adapun tahapan pertama itu adalah identifikasi kebutuhan atau needs identification. Seorang konsumen muslim perlu membedakan antara kebutuhan sejati atau needs dan keinginan semata atau wants. Nah, kebutuhan itu adalah hal yang memang diperlukan untuk mempertahankan dan juga meningkatkan kualitas hidup sesuai standar syariah. Lalu untuk keinginan itu adalah dorongan yang mungkin tidak ada kaitannya dengan kebutuhan real. Bisa jadi hanya karena terpengaruh iklan, lalu bisa juga karena mode ataupun juga tekanan sosial. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah seleksi berdasarkan kehalalan. Nah, setelah mengidentifikasi nih kebutuhan, lalu juga kebutuhan yang diperlukan contohnya, nah konsumen muslim ini harus menyaring nih pilihan-pilihan yang tersedia berdasarkan kriteria halal haram.
Barang atau jasa yang haram langsung dikeluarkan dari daftar pilihan, tidak peduli nih seberapa menggiurkannya dari sisi harga ataupun manfaat materi. Nah, tahap yang ketiga itu adalah evaluasi berdasarkan maslahah. Dari pilihan-pilihan yang halal, konsumen muslim itu kemudian mengevaluasi mana yang memberikan maslahah tertinggi. Ini bukan sekedar tentang mana yang memberikan kepuasan pribadi terbesar, tetapi mana yang paling bermanfaat secara komprehensif, yaitu bagi dirinya, bagi keluarganya, masyarakatnya, dan bahkan bagi lingkungannya. Lalu tahap yang keempat itu adalah pertimbangan kemampuan finansial. Nah, Islam tidak menganjurkan seseorang untuk hidup melebihi kemampuannya. Berhutang untuk keperluan yang tidak diperlukan ataupun keperluan yang salah ternyata. Berhutang untuk keperluan yang tidak mendesak adalah sesuatu yang tidak dianjurkan dalam Islam. Konsumsi yang sehat adalah konsumsi yang disesuaikan dengan kemampuan finansial yang sesungguhnya. Baik lanjut ke topik mengenai konsumsi berlebihan dan dampaknya. Nah, kritik Islam terhadap konsumerisme. Nah, Baik, selanjutnya kita membahas mengenai konsumsi berlebihan dan dampaknya, yaitu kritik Islam terhadap konsumerisme. Nah, salah satu tantangan terbesar bagi konsumen muslim di era modern adalah godaan konsumerisme, yaitu gaya hidup yang mendewakan konsumsi sebagai sumber kebahagiaan dan status sosial. Perusahaan-perusahaan besar menghabiskan triliunan rupiah setiap tahunnya untuk menciptakan keinginan artifisial melalui iklan dan media sosial. Nah, Islam memiliki respons yang sangat tegas terhadap konsumerisme. Al-Quran Surah At-Takasur ayat 1-2 memberikan peringatan yang keras, di mana artinya yaitu bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ayat ini itu secara langsung mengkritik budaya pamer kekayaan dan juga kompetisi konsumsi yang tidak ada habisnya. Ekonomi konvensional seringkali mengasumsikan bahwa semakin banyak seseorang mengkonsumsi, semakin bahagia pula dirinya. Nah, ini dikenal sebagai asumsi more is better. Namun riset psikologi modern yang juga termasuk penelitian tentang paradox of choice dan hedonic adaptation itu menunjukkan bahwa konsumsi yang berlebihan itu justru dapat mengurangi kebahagiaan. Islam telah mengajarkan hal ini jauh sebelum riset-riset tersebut dilakukan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya kekayaan yang sesungguhnya bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan jiwa. Dalam sabda yang lain, beliau bersabda, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak bisa dihindari, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Nah, ini adalah panduan konsumsi yang luar biasa praktis dan sesuai dengan prinsip kesehatan modern. Selanjutnya mengenai konsumsi sosial, yaitu zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen konsumsi Islami. Dalam ekonomi syariah, perilaku konsumsi itu tidak hanya mencakup belanja untuk keperluan pribadi. Zakat, infak, dan sedekah atau yang disingkat ZIS juga merupakan bagian dari perilaku konsumsi seorang muslim, yakni konsumsi yang sifatnya sosial dan altruistik. Zakat itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan Allah bagi setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab atau batas minimum dan haul atau batas waktu 1 tahun. Zakat bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan instrumen ekonomi yang luar biasa. Ketika seseorang membayar zakat, dia sedang mengkonsumsi hartanya untuk kepentingan sosial yang lebih luas, yaitu mendistribusikan sumber daya dari yang berkecukupan kepada yang membutuhkan atau yang kekurangan. Infak adalah pengeluaran harta di luar zakat yang wajib untuk kepentingan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bisa berupa membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu, lalu juga dapat berupa membantu pembangunan masjid, kemudian juga bisa mendanai program beasiswa dan hal lain sebagainya. Sedekah itu merupakan pemberian sukarela yang lebih luas cakupannya. Bahkan senyum pun juga disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sedekah. Dari perspektif ekonomi makro, instrumen ZIS ini memiliki dampak multiplier yang signifikan. Mengapa begitu? Karena ketika harta beredar dari yang kaya ke yang miskin, orang-orang miskin yang mendapatkan bantuan akan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan dasar dari diri mereka atau kebutuhan dasar mereka, yang kemudian menggerakkan roda perekonomian dari bawah. Ini adalah mekanisme redistribusi yang jauh lebih adil dibandingkan sistem perpajakan konvensional yang seringkali dianggap tidak efektif. Baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu produksi dalam ekonomi syariah. Dalam pembahasan subbab ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian produksi dalam Islam. Setelah kita memahami sisi konsumsi secara mendalam,
kita kini beralih ke sisi yang tidak kalah pentingnya dalam kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi. Dalam ekonomi konvensional, produksi itu didefinisikan sebagai proses mengubah input atau faktor produksi menjadi output yang berupa barang ataupun jasa. Tujuan utama produksi dalam ekonomi konvensional adalah memaksimalkan keuntungan atau profit. Islam memiliki pandangan yang lebih kaya dan komprehensif tentang produksi. Produksi dalam Islam didefinisikan sebagai kegiatan menciptakan manfaat ataupun nilai guna dari sumber daya yang ada dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan tuntutan syariah demi terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Definisi ini mengandung beberapa elemen kunci yang membedakannya dari definisi konvensional. Adapun yang pertama itu orientasi pada manfaat atau nilai guna, bukan semata pada keuntungan finansial saja. Lalu yang kedua, keterikatan pada batasan-batasan syariah yang tidak boleh dilanggar. Kemudian yang ketiga itu tujuan akhir yang bukan hanya kesejahteraan produsen, melainkan juga kemaslahatan seluruh umat manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77, yang mana artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ayat ini itu memberikan panduan lengkap tentang bagaimana seharusnya aktivitas produksi dijalankan dalam Islam. Selanjutnya dalam subbab ini kita membahas mengenai faktor-faktor dalam selanjutnya dalam pembahasan ini kita masuk ke topik mengenai faktor-faktor produksi dalam Islam. Islam mengakui faktor-faktor produksi yang serupa dengan ekonomi konvensional, namun dengan interpretasi dan batasan yang berbeda. Ada 4 faktor produksi utama yang diakui dalam ekonomi Islam. Adapun faktor pertama itu adalah tanah atau land, termasuk semua sumber daya alam yang ada di atasnya, di dalamnya, dan di sekitarnya. Islam mengajarkan bahwa pada hakikatnya seluruh bumi adalah milik Allah dan diamanahkan kepada manusia untuk dikelola dengan baik dan juga dengan bijaksana. Pemanfaatan sumber daya alam itu harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak dan juga tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Lalu adapun faktor yang kedua adalah tenaga kerja atau labor. Dalam Islam, tenaga kerja ini memiliki kedudukan yang sangat mulia.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mana artinya tidak ada makanan yang lebih baik dari apa yang dimakan seseorang dari hasil kerja tangannya sendiri. Nah, Islam sangat menekankan hak-hak pekerja, yaitu berupa upah yang adil, kondisi kerja yang layak, dan juga perlakuan yang manusiawi. Nah, eksploitasi tenaga kerja adalah sesuatu yang sangat dilarang dalam Islam. Lalu ada faktor yang ketiga, itu adalah modal atau kapital. Nah, modal dalam Islam bisa berupa uang, lalu peralatan, lalu bangunan, dan juga sumber daya lain yang digunakan dalam proses produksi. Namun, Islam memiliki aturan khusus tentang modal, di mana modal tidak boleh diperoleh dari sumber yang haram. Lalu, modal juga tidak boleh menggunakan riba dalam pembiayaannya. Lalu juga untuk penggunaannya harus untuk kegiatan untuk kegiatan produksi yang halal dan bermanfaat. Kemudian faktor keempat adalah kewirausahaan atau entrepreneurship. Islam sangat menghargai jiwa kewirausahaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah seorang pedagang sukses sebelum masa kenabian. Kewirausahaan dalam Islam berarti kemampuan untuk mengidentifikasi peluang, mengambil risiko yang terukur, dan juga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Nah, semua itu dalam bingkai etika dan syariah. Baik, nah selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Nah, dalam pembahasan subbab yang ketiga ini kita membahas dulu tentang tujuan produksi dalam Islam. Nah, teman-teman, setelah kita memahami tujuan produksi memahami tujuan produksi dalam Islam adalah kunci untuk memahami perbedaan yang mendasar antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi neoklasik, tujuan produksi itu sangat sederhana, yaitu memaksimalkan profit. Dalam Islam, tujuan produksi itu jauh lebih kaya dan berlapis. Tujuan yang pertama itu tujuan pertama produksi dalam Islam adalah pemenuhan kebutuhan individu secara wajar. Seorang produsen muslim pertama-tama bertujuan untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dan keluarganya melalui kegiatan produksi yang halal. Ini adalah tujuan yang sangat manusiawi dan Islam mengakuinya sepenuhnya. Namun ini hanyalah tujuan tingkat pertama, bukanlah tujuan akhir. Ini adalah tujuan yang sangat manusiawi dan Islam mengakuinya sepenuhnya. Namun ini hanyalah tujuan tingkat pertama, bukanlah tujuan akhir. Lalu tujuan yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat. Produksi yang ideal dalam Islam bukan hanya tentang mencari nafkah untuk diri sendiri, tetapi juga tentang berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Seorang petani yang menanam padi bukan hanya untuk memberi makan keluarganya, tetapi juga untuk berkontribusi pada ketahanan pangan bangsa. Seorang dokter yang berpraktik itu bukan hanya untuk menghasilkan uang, tetapi untuk menyembuhkan penyakit masyarakat. Nah, tujuan ketiga adalah pengembangan peradaban ataupun tamadun. Islam memandang produksi sebagai bagian dari misi besar manusia sebagai khalifah Allah di bumi, yakni membangun peradaban yang sejahtera, adil, dan juga bermartabat. Ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya adalah produk peradaban yang harus terus dikembangkan oleh umat Islam. Lalu tujuan yang keempat dan tertinggi adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah tujuan yang paling membedakan produsen muslim dari produsen non-muslim. Semua aktivitas produksi pada akhirnya harus ditujukan untuk mendapatkan ridho Allah. Produksi yang menghasilkan banyak keuntungan tetapi tidak mendapat ridho Allah adalah kegagalan dari perspektif Islam. Nah, selanjutnya masuk ke topik motivasi produksi dalam Islam. Motivasi adalah kekuatan pendorong di balik setiap tindakan manusia, termasuk aktivitas produksi. Dalam ekonomi konvensional, motivasi utama produksi itu adalah motif keuntungan atau profit motif. Nah, seorang produsen itu diasumsikan selalu bertindak untuk memaksimalkan keuntungannya. Islam tidak menolak motif keuntungan secara keseluruhan. Mencari keuntungan adalah halal dan bahkan dianjurkan selama dilakukan dengan cara yang benar. Namun, Islam menambahkan beberapa dimensi motivasi yang tidak ada dalam ekonomi konvensional, yang mana yaitu motivasi pertama yang bersifat khas Islami adalah motivasi ibadah. Seorang muslim yang produktif menyadari bahwa kerjanya itu adalah ibadah kepada Allah. Ketika seorang pengusaha muslim bekerja keras dan juga jujur dalam bisnisnya, itu adalah bentuk ibadah. Ketika seorang guru memberikan ilmu pengetahuan dengan sepenuh hati kepada muridnya, itu juga adalah ibadah. Motivasi ibadah ini sangat kuat karena terhubung langsung dengan keimanan seseorang. Motivasi kedua adalah motivasi sosial atau altruistik. Banyak produsen muslim yang termotivasi untuk berproduksi bukan semata karena keuntungan pribadi, tetapi karena ingin memberikan manfaat kepada banyak orang. Karena ingin memberikan manfaat kepada orang banyak. Seorang pengusaha muslim yang mendirikan pabrik di daerah terpencil tidak hanya karena melihat peluang bisnis, tetapi juga karena ingin membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Lalu motivasi yang ketiga itu adalah motivasi untuk mendapat pahala di akhirat.
Islam mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan di dunia, sekecil apapun itu, akan mendapat balasan di akhirat. Nah, seorang petani yang menanam pohon, meskipun dia tahu pohon itu tidak akan dinikmatinya suatu hari nanti dan tidak akan dinikmatinya sendiri, tetap mendapat pahala karena pohon itu akan bermanfaat bagi makhluk lain, seperti untuk burung yang bersarang, lalu juga bermanfaat bagi manusia yang berteduh, dan juga alam yang menjadi lebih hijau. Selanjutnya, kita membahas mengenai topik produksi yang dilarang dalam Islam. Tidak semua produksi diperbolehkan dalam Islam. Ada kategori produksi yang secara tegas dilarang karena bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Apa saja itu? Yang pertama yaitu produksi barang atau jasa yang haram zatnya, seperti minuman keras, daging babi, dan juga narkoba. Nah, tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan produksi barang-barang haram tersebut dalam Islam, betapapun besar keuntungan yang diperoleh ataupun keuntungan finansialnya. Nah, yang kedua itu produksi yang menggunakan cara-cara yang haram. Nah, apa saja itu? Hal ini tuh mencakup produksi yang melibatkan penipuan, penggunaan bahan-bahan berbahaya yang tidak diungkapkan kepada para konsumen, lalu eksploitasi tenaga kerja ataupun perusakan lingkungan. Meskipun produk akhirnya mungkin halal, jika proses produksinya melibatkan unsur-unsur haram, maka produksi tersebut tidaklah sah secara syariah. Lalu yang ketiga itu produksi yang merusak akhlak dan moral masyarakat. Nah, ini mencakup kegiatan produksi konten pornografi, lalu konten yang menghasut kebencian dan juga perpecahan, lalu juga perjudian dan berbagai bentuk hiburan yang merusak nilai-nilai moral. Nah, Islam itu sangat menekankan tanggung jawab produsen terhadap dampak moral dari apa yang mereka produksi. Selanjutnya kita membahas mengenai subbab prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Nah, dalam subbab ini kita akan membahas dulu mengenai topik prinsip kehalalan dalam produksi. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Prinsip-prinsip ini adalah panduan praktis yang harus dipegang oleh setiap produsen muslim dalam menjalankan kegiatan usahanya. Nah, adapun prinsip yang pertama dan juga paling fundamental itu adalah prinsip kehalalan. Nah, prinsip kehalalan, setiap aspek dari proses produksi itu harus sesuai dengan ketentuan halal dalam Islam. Karena itu, kehalalan ini sangat penting sekali. Nah, adapun yang mencakup kehalalan dalam Islam ini ada 3 dimensi, yaitu halal pada input produksi, halal pada proses produksi, dan halal pada output atau produk akhirnya.
Kehalal Kehalalan input berarti bahan baku, peralatan yang digunakan, modal yang digunakan, dan sumber daya manusia yang bekerja yang juga digunakan itu harus diperoleh dengan cara yang halal. Bahan baku yang bersumber dari hewan yang tidak disembelih secara syariah misalnya menjadikan produk akhirnya itu haram meskipun secara fisik tampak sama dengan bahan baku ataupun ayam yang disembelih secara syariah. Bahan baku yang bersumber dari hewan yang tidak disembelih secara syariah misalnya menjadikan produk akhirnya itu haram meskipun secara fisik tampak sama dengan bahan baku ataupun ayam yang disembelih secara syariah. Lalu, modal yang bersumber dari riba ataupun pinjaman berbunga juga menjadikan produksi tersebut tidak sepenuhnya bersih secara syariah. Kenapa begitu? Karena modalnya itu diperoleh dari kegiatan riba. Kehalalan proses berarti seluruh tahapan produksi harus bebas dari unsur-unsur yang haram. Dalam industri makanan nih, contohnya nih misalnya itu berarti fasilitas produksi itu harus bersih dari kontaminasi babi ataupun alkohol. Kemudian untuk para pekerja yang menangani produknya itu harus memahami dan juga menerapkan standar kebersihan yang syariah, dan juga seluruh prosesnya itu harus terdokumentasi dan seluruh prosesnya itu harus terdokumentasi dengan baik untuk memastikan konsistensi kehalalannya. Lalu topik yang kedua itu prinsip keadilan dan keseimbangan dalam produksi. Nah, prinsip kedua adalah keadilan atau adl. Produksi dalam Islam harus dijalankan dengan penuh keadilan, yaitu ada adil kepada para pekerja, adil kepada konsumen, adil kepada mitra bisnis, dan adil kepada masyarakat luas. Kenapa hal ini penting? Keadilan kepada pekerja itu berarti memberikan upah yang layak dan juga tepat waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mana artinya berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Nah, hadis ini bukan sekadar pernyataan romantis. Ini adalah prinsip ekonomi yang sangat mendasar. Penundaan pembayaran upah adalah kezaliman yang dilarang keras dalam Islam. Lalu, keadilan kepada konsumen itu berarti memberikan produk ataupun jasa yang sesuai dengan apa yang dijanjikan ataupun diiklankan oleh produsen kepada konsumen. Nah, penipuan dalam timbangan, lalu juga penipuan kualitas ataupun kualitas yang tidak bagus ataupun spesifikasi produk itu adalah perbuatan yang sangat dikecam dalam Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Mutahaffifin ayat 1-3 yang artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila
menerima takaran dari orang lain. Astagfirullah. Kaget. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Selanjutnya kita membahas mengenai topik prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan. Nah, prinsip yang ketiga itu adalah prinsip keberlanjutan atau sustainability. Islam adalah agama yang sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan. Konsep khalifah yang diberikan kepada manusia itu mengimplikasikan tanggung jawab untuk menjaga alam semesta atau bumi agar tetap layak huni bagi generasi-generasi yang akan datang atau generasi selanjutnya. Lalu produksi yang merusak lingkungan seperti menebang hutan secara liar, lalu juga mencemari sungai dengan limbah, kemudian juga menguras sumber daya alam tanpa batas. Nah, itu semua adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 205 yang artinya, dan apabila ia berpaling pergi, ia bersegera untuk berbuat kerusakan di muka bumi dan merusak tanaman dan ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Dalam konteks industri modern, prinsip ini menuntut para produsen muslim untuk menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan. Adapun praktik-praktik yang dapat dilakukan itu seperti menggunakan energi terbarukan ketika memungkinkan, lalu juga meminimalkan limbah produksi, kemudian mendaur ulang bahan-bahan yang bisa didaur ulang, kemudian juga dapat menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan, yang lebih bersih dan juga efisien. Ini bukan sekadar pilih, melainkan adalah kewajiban syariah. Selanjutnya kita membahas prinsip ihsan atau keunggulan dalam produksi. Prinsip keempat adalah ihsan atau keunggulan dalam segala aspek. Ihsan secara harfiah berarti berbuat sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, yang mana artinya yaitu, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Nah, dalam konteks produksi, ihsan berarti menghasilkan produk dan juga jasa dengan standar kualitas yang terbaik yang mampu dicapai. Nah, seorang pengrajin muslim tidak boleh puas dengan kualitas yang asal-asalan. Seorang dokter muslim itu harus terus meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilannya. Lalu untuk seorang petani muslim itu harus mengolah lahannya dengan cara yang terbaik agar menghasilkan panen yang optimal dan berkualitas. Ihsan dalam produksi juga berarti efisiensi dan inovasi.
Islam mendorong penggunaan sumber daya secara efisien, yaitu tidak ada yang terbuang sia-sia. Inovasi untuk meningkatkan efisiensi, untuk meningkatkan kualitas dan juga daya jangkau produk adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sejarah membuktikan bahwa pada masa kejayaan Islam, Islam mendorong penggunaan sumber daya secara efisien, yaitu tidak ada yang terbuang sia-sia. Inovasi untuk meningkatkan efisiensi, untuk meningkatkan kualitas dan juga daya jangkau produk adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sejarah membuktikan bahwa pada masa kejayaan Islam, umat muslim adalah pelopor dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi produksi. Baik, selanjutnya saya akan membahas topik mengenai prinsip kemitraan dan gotong royong dalam produksi. Prinsip kelima adalah kemitraan atau ta'awun. Islam sangat menganjurkan kerjasama dan gotong royong dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan produksi. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Dalam sistem ekonomi syariah ada beberapa bentuk kemitraan usaha yang diakui dan diatur dengan baik, yaitu ada berupa mudharabah yang adalah kerjasama antara pemilik modal dan juga pengelola usaha, di mana keuntungannya itu dibagi sesuai kesepakatan dan kerugiannya itu ditanggung oleh pemilik modal. Kemudian ada musyarakah, yaitu merupakan kerjasama di mana semua pihak memberikan kontribusi modal dan berbagi keuntungan maupun kerugian secara proporsional. Dan berbagi keuntungan maupun kerugian secara proporsional. Nah, bentuk-bentuk kemitraan ini sangat berbeda dari sistem korporasi konvensional yang seringkali memisahkan secara tajam antara pemilik modal dan tenaga kerja. Dalam kemitraan Islami, semua pihak memiliki kepentingan yang sama terhadap keberhasilan usaha, sehingga menciptakan hubungan yang lebih harmonis, adil, dan juga produktif. Di era modern, prinsip kemitraan ini diterapkan dalam berbagai bentuk, mulai dari koperasi syariah, lalu bank syariah, BMT atau Baitul Mal wa Tamwil, hingga platform vintage syariah. Semua ini adalah wujud nyata dari prinsip ta'awun dalam kegiatan ekonomi modern. Nah, teman-teman, kita telah menyelesaikan pembahasan lengkap tentang prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Ini adalah perjalanan ilmu yang panjang dan insya Allah sangat bermanfaat. Nah, di sini saya akan merangkum nih dari seluruh poin-poin utama yang telah saya
bahas dan saya pelajari dalam video Nah, sekarang saya akan merangkum seluruh poin-poin utama yang telah saya bahas dan telah saya jelaskan dan kita pelajari bersama dari kedua video ini. Nah, dari sisi konsumsi, kita telah memahami bahwa konsumsi dalam Islam bukan sekadar aktivitas memenuhi kebutuhan fisik, melainkan merupakan ibadah yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Prinsip-prinsip halal, thayyib, larangan israf dan tabdzir, serta keseimbangan antara dunia dan juga akhirat adalah panduan utama konsumsi Islami. Maslahah yaitu yang mencakup kepentingan individu, sosial, duniawi, dan ukhrawi adalah tolak ukur konsumsi yang jauh melampaui utilitas dalam ekonomi konvensional. Perilaku konsumsi yang ideal ditandai dengan religiusitas yang tinggi, skala prioritas yang sesuai maqasid syariah, dan kepedulian sosial yang diwujudkan melalui instrumen JIS, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Seorang konsumen muslim yang ideal bukanlah orang yang tidak mengkonsumsi sama sekali, melainkan orang yang mengkonsumsi dengan cara bijaksana, secukupnya, dan selalu dengan niat untuk mendapatkan keberkahan dan juga ridho Allah. Kemudian dari sisi produksi, kita telah memahami bahwa produksi dalam Islam itu bertujuan jauh melampaui sekedar keuntungan finansial. Tujuan tertingginya adalah mendapatkan ridho Allah melalui kegiatan produktif yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Motivasi produksi dalam Islam itu mencakup motivasi ibadah, sosial, dan pahala akhirat. Kemudian dimensi-dimensi yang sama sekali tidak dalam Hal itu merupakan dimensi-dimensi yang sama sekali tidak ada dalam teori produksi konvensional. Untuk prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi syariah, yaitu di mana prinsip-prinsipnya ada berupa kehalalan, keadilan, keberlanjutan, ihsan, dan juga kemitraan, itu memberikan kerangka yang komprehensif bagi para produsen muslim untuk menjalankan kegiatan usaha mereka secara bertanggung jawab, juga lalu etis, dan juga berorientasi pada kemaslahatan atau kebermanfaatan bersama. Nah, semoga ilmu yang kita peroleh bersama hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan intelektual, tetapi benar-benar mengubah cara pandang dan cara berperilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam kegiatan ekonomi kita sehari-hari. Jadi, semoga kita menjadi konsumen yang cerdas secara syariah dan produsen yang bertanggung jawab secara islami, karena dengan demikianlah kita berkontribusi nyata pada terwujudnya sistem ekonomi yang adil, makmur, dan juga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian penjelasan materi dari saya. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.